Saudara, Lebaran sudah selesai, sholat Id sudah terlaksana, artinya kita akan segera memasuki masa arus balik Lebaran 2026. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin tanyakan, diskusikan lebih lanjut lagi, di masa arus balik Lebaran 2026 ini kira-kira eh, Korlantas Polri ini akan memberlakukan atau menerapkan sistem rekayasa lalu lintas seperti apa supaya ini bisa dipahami dan didengar oleh masyarakat, supaya juga masyarakat bisa menyesuaikan jadwal keberangkatan mereka. Saat ini saya sudah tersambung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, apa kabar Pak? Salam presisi, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Minal batin. aidin, mohon maaf lahir batin. Pak Agus, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi Pak, bisa sebelum menjelaskan rekayasa lalu lintas pada saat arus balik ini apa saja dan kapan akan diterapkan, saya ingin tahu juga nih Pak, pertama kali evaluasi dari arus mudik kemarin seperti apa dari catatan Pak Agus? Dari arus mudik dan arus balik, ini tradisi yang harus kita amankan. Oleh sebab itu, Kapolri dengan operasi ketupat, tagline-nya adalah dari Bapak Kapolri ini, mudik aman, keluarga bahagia. Maka dari itu, arus mudik sudah kita lalui, cukup signifikan ya. Jadi 3.500.000 kendaraan yang melintasi gate tol menuju Trans Jawa dan Trans Sumatera, dan puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah adalah mudik tahun ini. Hmm. 270.000 kendaraan satu hari yang melintasi arah Trans Jawa termasuk ke Bandung, Jawa Barat, dan ke Trans Sumatera. Maka dari itu, kesiapan-kesiapan arus mudik kemarin sudah kita siapkan dengan skenario-skenario dan alternatif-alternatif. Contohnya, kalau tahun lalu itu hanya 2 kali kontraflow, sekarang 2 kali kontraflow tidak cukup. Dia harus kami tarik lagi, buat kontraflow lagi, dan bahkan MBZ kami tutup karena mempersiapkan kontraflow dengan lonjakan yang tinggi itu. Oleh sebab itu, ada kepadatan, ada perlambatan, tapi harus tetap berjalan karena strategi rekayasa sudah kita siapkan. Kembali ke arus balik, tentunya kita sudah siap. Tadi malam kami sudah diarahkan oleh Bapak Kapolri agar betul-betul melayani masyarakat dengan ikhlas dan anggota turunkan semuanya untuk melayani masyarakat khususnya yang balik nanti. Mhm. Apakah ada rekayasa lalu lintas juga yang kami pantau kemarin, kan ada kontraflow, kemudian ada one way sepenggal, lalu one way nasional. Nah, ini apakah akan kembali diterapkan Pak di masa arus balik Lebaran 2026? Tentunya juga demikian, di samping kita menggunakan teknologi digital untuk memantau arus, ada command centernya Jasa Marga, ada radar, ada traffic counting. Hari ini kita akan melakukan langkah-langkah awal untuk bisa menarik flow yang dari Trans Jawa, termasuk yang ada di Jawa Barat. Karena pembagiannya di Trans Jawa itu ada 66%, di Jawa Barat itu ada 30-35%. Tanggal 24 nanti ada arus puncak balik yang rencana akan di flag out oleh Bapak Kapolri dan beberapa menteri yang hadir besok tanggal 24 jam 14. Tetapi karena traffic counting hari ini kemungkinan menunjukkan bangkitan, kami akan melakukan one way lokal sepenggal tahap pertama. Bisa dari 263, bisa dari 188. Kami akan melihat update daripada flow dan traffic counting hari ini. Dari kilometer Hmm. 263 atau 188 menuju arah Jakarta. Jadi akan kita tarik di ujungnya. Di sampai kilometer 70, nanti akan kami lakukan kontraflow dari 70 sampai ke 55, apakah lajur 1, lajur 2, nanti tentunya teknologi yang akan memantau untuk bisa membuat keputusan rekayasa lalu lintas. Pak, tadi Pak Agus mengatakan ada berdasarkan traffic counting yang menunjukkan hari ini tanggal 23 Maret 2026 ada sedikit lonjakan begitu, sehingga dimungkinkan one way lokal sepenggal dilakukan. Traffic counting ini batasan minimal angkanya ini seperti apa sih Pak? Kalau arus balik itu ada radar di 57. Kalau arus balik nanti di kilometer 414 gate tol Kalingkangkung. Hmm. Apabila 1 jam berturut-turut sudah hampir 3.500 ke atas, kami segera melakukan langkah-langkah. Di samping itu, sebelum dari arus Semarang Solo,
kan ada Batang, Kendal, Pekalongan, Brebes. Ini juga harus kita tarik. Maka dari itu di ujungnya kami akan lakukan one way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional atau one way lokal tahap pertama. Itu Hmm. dari kilometer mungkin bisa 188 bisa juga 263. Nanti akan kita lihat traffic counting-nya. Nah, itu pada saat menjelang one way ini juga menjadi edukasi informasi juga bagi para masyarakat. Sebelum one way diberlakukan ini ada jarak waktu berapa menit sebelumnya untuk mengendalikan arus dari arah yang berlawanan nih, Pak? Jadi untuk melakukan one way itu tidak mudah. Kami harus Hmm. sosialisasi dulu, harus clearance karena dua arus dijadikan satu arus. Tanggal 24 nanti rencana itu puncaknya arus akan dilakukan flat out di tanggal Hmm. 24 jam 14. Itu di mana, Pak? Pada Tanggal 24 itu, Pak? itu nanti di kilometer 414 Kali Kangkung. Itu nanti Oh, Pak dari Kali Kapolri hadir di Kangkung. sana. Ya, Pak Menteri juga hadir. Nanti flag Mhm. out di 14.00. Tetapi kami menyarankan puncak arus balik tahun ini ada dua tahap. Tahap pertama adalah 23 atau 24. Tahap Mhm. kedua adalah 28 atau 29. Supaya tidak numpuk di tanggal 24, kami menyarankan bisa berangkat di tanggal 25, 26. Karena ada fasilitas dari negara yang cukup tegas, work from anywhere. Jangan sampai nanti Hmm. numpuk di tanggal 24. Nanti akan terjadi puncak arus yang cukup tinggi. Sehingga nanti flow yang ada di kilometer 70 Cikampek ini agak berat. Jadi kalau Hmm. bisa, karena tanggal 24 jam 14 itu one way nasional arus balik, tanggal 25 kita one way lagi apabila flow-nya masih tinggi, traffic counting-nya masih tinggi. Kami perpanjang one way itu. Kalau tanggal 25 itu masih padat, kami tarik lagi ke belakang. Tanggal 20 kita lakukan one way lagi. Jadi memang kita prioritaskan perjalanan arus mudik. Jadi negara hadir untuk bisa mengamankan baik arus balik dan arus mudik, dan harus bahagia karena tagline Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia. Oke, itu tadi terkait dengan one way lokal Pegal, one way nasional dan seterusnya. Ini juga ada imbauan dari Kakor Lantas Polri, teman-teman liputan MNC TV bahwa kalau mau melakukan perjalanan arus balik, ayo diatur benar. Begitu ada beberapa kesempatan, ada beberapa jadwal yang sudah diterapkan supaya tidak numpuk, bahasa Jawanya tumplek blek gitu ya di satu Ya, waktu, ya, sehingga lalu lintas ya. tidak terlalu padat. Nah, Pak Agus, pertanyaan saya berikutnya begini. Ketika misalnya nih one way nasional diberlakukan begitu atau one way lokal Pegal diberlakukan di jalan tol, ada kemungkinan ini kan ada buangan juga nih ke arteri begitu kan. Nah, ini bagaimana antisipasinya, Pak? Kita sudah membuat skenario ya. Jadi sebelum operasi itu ada tactical program. Kita latihan. Jadi kita libatkan Kapolda, kita libatkan para Dirlantas. Jadi beban arteri itu menjadi prioritas juga ketika one way nasional diberlakukan. Contohnya Hmm. di Kendal, di Batang, sampai di Brebes, itu para Kapolres, para Dirlantas sudah membuat skenario. Alih arusnya seperti apa, prioritasnya seperti apa, yang menuju ke mall, yang menuju ke wisata, ini sudah dikelola. Sehingga terjadilah manajemen rekayasa yang sudah terencana. Jadi skenario-nya sudah ada. Termasuk juga tentunya kita melihat flow ya, total lalinnya seperti apa. Jadi tolnya diprioritaskan untuk mengarah ke Jakarta, di arterinya tentunya juga beban akibat daripada tol ini juga kita lakukan rekayasa lalu lintas. Makanya di sana ada pos pengamanan, pos pelayanan, dan bahkan di operasi Ketupat itu ada Satgas, Mas. Ada Satgas Hmm. preemptif, ada intelijen di sana, ada Satgas preventif, ada yang terbuka, ada Sabara lalu lintas, ada Satgas penegakan hukum. Artinya ada dua aspek yang harus kita kelola. Aspek kriminalitas, Harkamtipmas harus terjaga. Dan aspek yang kedua adalah aspek Kamsel tip Carantas juga harus Hmm. lancar. Biarpun ini lebaran padat, oleh sebab itu kami menghimbau agar tidak numpuk blek tadi, kata Mas tadi, di tanggal 24. Monggo tanggal 25 juga boleh, 26 juga boleh, dan itu nanti masih one way nasional arah balik. Jadi jangan tertumpu di satu hari, sehingga nanti bisa mengurai perjalanan daripada arus balik ini betul-betul lancar, selamat, dan tentunya bahagia.
Oke, Pak, ada nggak sih ruas tol fungsional yang nanti akan diterapkan yang juga akan membantu memperlancar arus balik Lebaran 2026 kalau catatan dari Pak Agus? Secara strategis ini sangat membantu sekali ya. Ada tol Hmm. namanya tol fungsional Japek 2 Selatan. Dari arah Jawa Barat yang mestinya crossing di kilometer 66 Cikampek, nanti untuk kendaraan pribadi, kendaraan bukan berat ya, nanti akan kita masukkan di Sadang, Pak, Cipularang. Dari Sadang tidak sampai ke Cikampek, Sadang, terus nanti Delta Mas sampai Setu, Burangkeng, dia ketemunya di Jor. Jadi itu sangat strategis sekali. Itu yang dari Jawa Barat. Yang dari Hmm. Sukabumi ke Jakarta, ke Bogor, itu ada tol fungsional namanya Bojimi. Dari Karangtengah menuju Parung Kuda, itu juga padat situ. Dia bisa memecah harus arteri Cibadak nanti melalui tol fungsional. Termasuk juga yang di Jogja, Prambanan, terus Taman Martani, itu nanti kan kita gunakan arus balik. Termasuk yang ada di Probolinggo, Besuki, Paiton, itu sudah bisa digunakan. Jadi tol fungsional ini sangat membantu pada saat mengatur flow dan memecah arus dari tol ke arteri. Gitu, Mas. Mhm. Langkah-langkah persiapan sudah dilakukan, sudah disediakan begitu secara lengkap. Ini tinggal masyarakatnya juga yang sekali lagi diharapkan bisa betul-betul mengatur waktunya. Nah, terakhir Pak Agus, apa yang menjadi sejumlah imbauan dari seorang Kakor Lantas Polri pada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2026? Silakan Pak Agus. Yang jelas kami sudah mendapat arahan dari Bapak Kapolri agar supaya Polri hadir dengan stakeholder untuk melayani masyarakat secara optimal. Jadi kami menghimbau yang pertama, pada saat arus balik, kepada saudara-saudara kami yang sekarang masih di kampung halaman, pada saat arus balik jangan tertumpu pada tanggal 24. Silahkan mungkin mengatur ada work from anywhere, mungkin bisa tanggal 26, 25, 27, dan itu apabila masih tinggi, kami masih akan memperpanjang one way nasional arus balik. Bisa dari tanggal 24, diperpanjang tanggal 25, diperpanjang tanggal 26. Dan kita persiapan puncak arus balik yang kedua, tanggal 29. Itu juga kita persiapan. Moga-moga bisa terurai, sehingga harapan kami sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia, dan selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih Kak Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dan juga informasi yang berguna bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2026. Selamat bertugas, Pak Agus. Salam hormat untuk teman-teman di lapangan. Salam presisi. Salam bersih. Terima kasih, Pak.